Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh sukacita karena bisa menyapa Bapak Ibu dalam program MyWay Renungan Singkat Malam Hari. Pada malam ini tema firman Tuhan adalah hamba yang menghormati tuannya. Saya akan bacakan Efesus pasal 6 ayat 5-8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Diajarkan pada bagian ini seorang hamba itu harus menghormati tuannya. Bapak Saudara, dalam Alkitab memang ada satu tradisi, ada seorang hamba, ya. Nah, saya tidak membicarakan bagaimana sorotan Alkitab tentang hamba, ya. Apakah masih relevan untuk saat ini? Tapi yang relevan saat ini mungkin bukan hambanya, bukan kata hamba itu, ya. Tidak mungkin kita mau menerapkan orang lain pada masa kini itu harus menjadi hamba kita, ya, tidak. Tapi yang kita harus terapkan bagaimana kasih si hamba ini kepada tuannya. Nah, seorang hamba itu harus taat kepada tuannya, ya. Harus punya ketulusan hati, harus punya sikap yang menghormati tuannya. Nah, sikap hormat seorang hamba kepada tuannya itu merupakan bentuk dia menghormati Tuhan. Itu poinnya, ya. Jadi ketika kita menghormati Tuhan, katakanlah kita ini di tempat bekerja, kita punya atasan, kita menghormati dia seperti kita menghormati Tuhan. Karena begini, bagaimana mungkin kita bisa menghormati Tuhan kalau kita tidak menghormati orang yang ada di atas kita? Ya. Maka kita belajar supaya kita bisa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dengan segenap hati kita. Maka kita mulai melatih diri kita untuk terlebih dahulu menghormati orang yang ada di atas kita. Nah, pada bagian ini Tuhan, seorang hamba menghormati Tuhan. Ya, bagaimanapun sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam hidup yang menghormati. Ya, karena orang yang mampu menghormati orang lain, terlebih ya orang-orang yang ada di atasnya, itu pasti dia punya pengalaman atau punya cara bagaimana dia menghormati Tuhan. Tidak mungkin kita mengaku menghormati Tuhan, tapi orang yang menjadi atasan kita, kita tidak menghormati dia. Itu tidak mungkin terjadi. Maka pada bagian ini kita belajar, hormatilah Tuhan atau menghormati orang atas kita. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja, atau untuk menyenangkan dia saja, di depan dia aja kita menghormati, tapi di belakang kita ngomongin dia yang tidak benar. Ya, bukan seperti itu. Sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus menghormati dengan segenap hati. Ya, kita menjadikan itu sebagai sebuah kehendak Allah. Ya, menjadikan dengan segenap hati, melakukan dengan kehendak Allah. Ayat 7, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang bawahan, kita melakukan tugas kita, melayani dia. Ya, nanti kita akan mengerti bagaimana atau arti kita melayani Tuhan. Ya, jadi terlebih dahulu kita harus melatih diri kita melayani orang di atas kita. Baru kita akan tahu bagaimana caranya untuk kita melayani Tuhan. Ya, ayat 8 ini menarik. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bapak Saudara, tanggung jawab kita melayani
orang lain, melayani Tuhan atau melayani atasan kita, kita mendapatkan upah. Apalagi ketika kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, melayani Tuhan. Saya ingat satu teks Kolose pasal 3:23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, meskipun itu untuk manusia, kita lakukan itu dengan kesungguhan hati. Maka ketika kita melakukannya untuk Tuhan, kita mengerti dan kita akan melakukannya pun dengan segenap hati. Mari kita menghormati orang di atas kita, maka kita akan mengerti bagaimana kita akan menghormati Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.